Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisis syarif, syahru Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramah wal muhtaramah yang saya muliakan, Ketua Majelis Taklim Al-Aqsa Permata Bintaro, Ibu Sri Widyastuti, nulisnya kurang benar ini ya. Dan para pengurus-pengurusnya, juga Ketua DKM yang saya hormati, Bapak Ridwan Malawi beserta jajarannya semua. Juga yang saya hormati Al-Mukarramah Ustazah Hajah Munir, grup salawat yang cantik-cantik yang mengatasnamakan Majelis Taklim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya. Alhamdulillah bidang dakwah dan bidang humas sudah mempunyai tim hadroh yang luar biasa. Dan mudah-mudahan lama-lama berkembang sehingga kita Majelis Taklim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya sudah mempunyai tim-tim yang luar biasa, mempunyai MC, mempunyai qori'ah, mempunyai tim hadroh, mempunyai tim untuk pernikahan, pengajian menjelang pernikahan dan pengajian kematian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan kita lengkapi semuanya di tahun 2025 ini. Saya ucapkan selamat datang ibu-ibu sekalian, para penghuni surga, para calon-calon bidadari surga, para ketua Majelis Taklim dan jamaahnya yang bergabung di dalam Majelis Taklim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan diberi kenikmatan iman, Islam, dan ihsan, sehingga menyambut bulan suci Ramadan ini kita sambut dengan gembira. Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka akan diselamatkan, diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin ya. Baru dengar hadis satu aja udah Masya Allah ya. Begitulah iman diri kita ini ya. Dengar mau sholat tasbih dimanapun datang tuh, sampai Bu Lista dari Grelengkong jauh juga ya.
Kemudian yang dari ini Ustazah Munirah ini dari Gunung Sindur ini. Ya, karena memang tinggalnya di Ciputat ini, kawan saya berjuang di Majelis Taklim Pendopo. Kita sudah 34 tahun ya Bu Isma ya. Umurnya sudah 80 tahun. Majelis taklim kami itu sudah 34 tahun ya. Jadi Ustazah Munirah ditinggal suami dari muda, tapi nggak nikah lagi, tapi dia berjuang. Ceramah di sana sini sampai umur 80 berapa Ustazah? 80 tahun, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang seperti Ustazah Munirah ya. Karena di dalam hadis, mulai umur 40 tahun kita sudah dinilai oleh Allah SWT. Kemana tujuan kita ini? Hidup kita kemana larinya? Condongnya ke agama, ke ibadah, atau condongnya hura-hura? Situ sudah dilihat oleh Allah. Mulai 40, 45 tahun, 50, 60, terus sudah diikutin. Dicatat di buku besar kita sampai kepada umur 80 tahun, rufi al-qalam. Apa itu rufi al-qalam? Diangkat pulpen kita daripada catatan keburukan di sisi Allah SWT. Jadi kita selalu dicatat daripada catatan kebaikan-kebaikan buku kita yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kepengen panjang umur enggak? Ya, seperti Ustazah Munirah ini ya, 80 tahun luar biasa ya. Saya punya orang tua 96 tahun. Saya punya abah Habib Sagap bin Alwi bin Ahmad Asgab. 96 tahun baru meninggal. Mudah-mudahan saya bisa nurun Bu, doain ya. Bisa-bisa berjuang sama ibu-ibu Bintaro terus nih ya. Ya. Jadi yang saya hormati semuanya ibu-ibu sekalian, di sini ada Bu Lista yang hadir, juga Bu Muli sebagai pembina kita. Kemudian Ibu Wiwi sebagai penasehat. Memang enggak ada 11 orang yang tidak hadir, pengurus kita Majelis Taklim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya ini. Luar biasa, kita tadi sudah mengikuti rangkaian acara yang luar biasa. Belum pernah kita adakan selama 20 tahun berjalannya Majelis Taklim Gabungan di Bintaro ini, belum pernah kita mengadakan sholat tasbih. Tapi alhamdulillah di tahun 2025 ini mulai pertama kita rapat program, maka saya bilang kita sholat tasbih dulu dan kita pengajian fikih wanita, fikih puasa, agar kita ini di dalam menjalankan puasa tidak ada yang kesalahan. Ya, karena banyak sekali kesalahan ya. Di dalam Al-Qur'an itu terutama di surat Al-Baqarah banyak membahas tentang fikih-fikih puasa. Ya, ayat yang membahas tentang fikih puasa. Ya, di antaranya yang akan saya bawakan ini ada 3 ayat. Yang pertama tadi ayat 183. Yang mengatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan untuk kamu yang beriman itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan berarti telah diwajibkan untukmu. Bukan hanya ditetapkan, tapi diwajibkan. Diwajibkan kepada siapa? Kepada yang sudah balik, kepada yang badannya masih gagah, kepada orang-orang yang masih kuat menjalankan puasa Ramadan. Enggak itu kaya, enggak itu miskin, enggak itu orang biasa, enggak itu pejabat, tetap diwajibkan oleh Allah SWT untuk berpuasa 30 hari, yaitu puasa Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam,
kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum umat Nabi Muhammad juga sudah diadakan puasa. Dan itu aturannya sendiri-sendiri. Dari Nabi Isa, Nabi Musa, dari semuanya ya, Nabi Ibrahim. Tapi kita yang kita ikuti adalah Nabi kita. Nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu itu takwa. Takwa itu artinya apa? Takut. Ya, jangan sombong-sombong diri. Kita lahir juga masih lembek dulu, apalagi di perut ibu. Masih bentuknya aja kalau dikasih USG itu rupanya serem luar biasa. Kok mau sombong di dunia? Ya, rupanya jelek luar biasa kayak anak monyet gitu, anak tikus. Ketika kita di dalam perut ibu kita. Ya, nggak kelihatan itu bentuk cantiknya ibu yang seperti sekarang. Matanya belok, bisa dikasih shadow, kasih sifat mata, hidungnya mancung, atau ada juga yang ditarik, dimancungin zaman sekarang. Ya, kurang cantik, hidungnya kurang mancung, lari dibawa kemana? Korea. Ya, Korea, ya. Tapi kalau kita yang punya iman kuat, Islam, ihsan, apalah arti hidup itu? Yang hanya sementara. Hidung pesek tapi nanti kalau udah di surga jadi hidung mancung. Ya, jadi princess yang cantik, nggak gendut kayak Ustazah Fatimah ya, tapi langsing dan cantik ya. Yang tadinya matanya sipit jadi belok, yang hidung pesek jadi mancung. Semua akan terjadi apabila kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita membahas tentang fikih puasa ya. Jadi kita supaya apa menjalankan puasa itu? Supaya kita takut kepada Allah. Supaya takut kepada Allah. Takwa dimanapun ya, ada di pasar Ciputat sana, saya belanja di pasar Ciputat sana ya. Oh ibu puasa tapi di belakang sini ada sirup sama es batu yang begitu segernya ya. Nah itu namanya bohong, padahalnya bohong. Puasa ini adalah hubungan horizontal kepada Allah SWT. Khusus hubungan kita empat mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bohong ya urusan kita. Kalau kita lurus ibadah ya urusan kita. Ya, itu hubungan kita horizontal. Makanya Majelis Taklim Gabungan Ibu-ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya ini di bulan Ramadan saya liburkan sementara ya, ada tawakuf. Tawakuf itu artinya diberhentikan sementara atau ditutup sementara. Untuk apa? Supaya tuh kita fokus gitu loh. Kalau nggak bisa ngaji ya belajar ngaji. Masa seumur hidup nggak bisa ngaji sampai umurnya ada 50, 60, 70. Kagak bisa ngaji Quran. Itu pengurus Majelis Taklim Gabungan. Jamaah Majelis Taklim Gabungan, malu lah. Ya Bu, malu dengan siapa nomor satu? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di Bintaro ini ada pelajaran tahsin, ada pelajaran tajwid, ada pelajaran qiraat, ada pelajaran tilawati. Untuk apa? Supaya kita pinter baca Quran. Ketika kita bulan puasa bisa menghatamkan walaupun satu kali hatam. Bukan sedikit loh, satu kali hatam itu 30 juz. Ya, kalau ibu ngajinya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Kapan selesainya satu juz? Kenapa? Karena males belajar ngaji. Karena nggak mau rutin belajar ngaji ya. Jadi lama-kelamaan harus sadar bahwa lama-kelamaan tua. Kayak saya Bu, umurnya udah 67 tahun. Ya Allah udah takut mati. Ya Allah mau nggak capean kita nggak mau tahajud.
capek amat ya badannya. Tapi ya Allah takutnya mati, bangun. Benar nggak? Benar nggak Bu? Iya, kalau masih muda merasanya enggak lah, gua masih lama mati. Tahu-tahu besok malaikat datang, dia duluan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ajal Allah datang, tidak ada mengakhirkan. La yastakhiruna sa'atan, walaupun 1 jam tidak boleh ditawar. Walayas takdimun, diduluin. Oh ini yang nenek-nenek dulu nih, Ustazah Munirah yang diduluin. Karena udah sepuh, yang muda-muda jangan dulu. Tahu-tahu malaikatnya mampirnya ke tempat yang muda. Nah ya, itulah pelajaran dari agama. Ketika ibu kita mengandung 4,5 bulan di perut, maka ada perjanjian 4 mata. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia, si jabang bayi. Mamahnya yang hamil pun gak tahu. Ya, mamahnya yang hamil pun gak tahu. Ya, bagaimana perjanjiannya? Ketika itu bala, maut, rezeki, jodoh sudah ditakdirkan ketika kita umur 4,5 bulan setelah ditiupkan ruh oleh Allah SWT ke badan kita. Waktu itu menjadi jabang bayi, masih bayi yang lemah, sudah dikasih perjanjian oleh Allah. Kamu bakalan mati 30 tahun doang ya. Oh 8 hari sudah diambil lagi. Oh kamu bakalan mati 100 tahun. Sudah ada perjanjian yang kita pun gak tahu ketika kita lahir. Karena itu semua ada. Bala, maut, rezeki itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jodoh. Kok jodohnya gak datang-datang ya, udah 40 tahun. Ya karena memang itu perjanjian dia. Mungkin 40 tahun atau 45 tahun baru datang jodohnya. Ya, begitu ya. Kita teruskan ibu-ibu sekalian, bagaimana bergembiranya menyambut bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah. Bulan puasa itu pada tanggal 1 sampai 10 itu rahmat Allah turun kepada kita. Puasa biasanya emah kok ya nggak emah ya, perutnya lega karena habis sahur. Karena sahur itu adalah sunnah dan hikmah. Untuk apa? Untuk kesehatan kita. Walaupun cuma makan kurma sebiji sama air putih, itu sunnah, pahala. Jadi jangan sampai gua kuat kagak usah sahur, turun kamar di atas males, turun. Kalau enggak bawa air aja, bawa ke atas kalau memang males sahur, karena itu adalah sunnah ya. Nah itu awal mula. Itulah kita membahas fikih puasa sekarang ya. Kemudian siapa yang masih punya utang? Nanti akan saya bahas Al-Baqarah ayat 184. Kita teruskan ya. Ya, kita teruskan ya. Ayyamam ma'dudat ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa indatum min ayyamin ukhar. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Ini 100 ayat 180 ya. Tadi 183 yang menentukan kita untuk kewajiban menjalankan puasa kalau memang kita itu beriman kepada Allah, untuk kita lebih takwa kepada Allah. Kemudian ayat yang 184, ayyamam ma'dudat ya, hari yang sudah ditentukan. Apa ada puasa di bulan Muharram? Enggak ada, kecuali sunnah. Tapi bulan Ramadan ini adalah puasa wajib.
yang harus kita kerjakan ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridon, apabila kamu itu sakit, au ala safarin, atau kamu sedang bepergian jauh dan di situ nggak kuat puasa ya, fa indatum min ayyamin ukhor, maka kamu boleh menggantikan membayar dengan waktu yang lain. Atau kamu melahirkan ya, sakit melahirkan, kemudian bepergian, kemudian kita tidak puasa karena tidak kuat, maka kita boleh membayar di waktu lain. Tapi ada saja yang ibu-ibu itu meremehkan dengan pembayaran hutang puasa. Itu saya dengar sendiri ya, katanya nggak usah dibayar. Itu hukum dari mana kalau kita punya utang puasa Ramadan tidak boleh dibayar ya? Itu harus dibayar. Oh, utangnya 10 hari, kalau masih muda kita ya, haid 8 hari 9 hari harus kita bayar. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Ada yang melahirkan menjelang puasa, Masya Allah, berarti utangnya 30 hari. Sampai anak lahir, sampai anaknya gadis kelas 1 SMP belum kebayar semua. Ada enggak? Ayo ibu-ibu. Kalau enggak tahu hukum begitu, semaunya aja. Tapi kita harus tahu hukum. Ibu-ibu Majelis Taklim Gabungan harus tahu hukum bagaimana caranya membayar puasa. Harus dibayar. Kalau enggak dibayar, ya tetap sampai mati masih punya utang puasa. Ya, karena kita masih gagah. Tidak diwajibkan untuk bayar fidyah, tapi seandainya di dalam 1 tahun itu utang ibu masih ada 10 hari karena ibu sakit, maka ibu bayar besok puasa, sekarang ibu bayar fidyah. Bayar fidyah itu seperti bayar fitrah. 2,5 liter, kalau orang Jawa bilang 1 mut. Ada yang Jawa nggak nih? Ya, 1 mut. Kan dulu mah dipakai canting ya Bu, ngukurnya 2 canting setengah ya Ustazah ya. Jadi itu harus dibayar. Ketika kita belum ketinggalan, besok sudah puasa Ramadan, sekarang masih punya utang 3 hari, ibu harus bayar beras dulu. 2,5 kilo kali 2,5 liter kali 3. Kalau 10 kali 10. Kalau 15 kali 15. Kalau 30 utangnya kali 30. Bayar dulu di fakir miskin sana. Tahu kasihin pembantunya, pembantu udah jelas miskin kan? Pembantu ibu udah jelas miskin kan? Kasih aja uang. Oh, hitung beras berapa, seliter berapa? Nah, kalau umpamanya 10 berarti kan 25 liter. Ya udah, mau kasih beras atau dia belum mau pulang kasih uang silakan. Tapi harus dibayar. Harus dibayar. Fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia enggak kuat, udah sepuh, Bu. Ya, kalau yang orang beranak, yang orang masih belum bisa kebayar fidyah, tapi nanti habis lebaran harus dibayar puasanya. Kalau anaknya udah gede, udah nggak nyusu, udah bisa dibayar, harus dibayar. Jangan mentang-mentang bayar fidyah tapi kagak mau lagi bayar puasa, salah. Kecuali orang yang sudah sepuh. Ini kayak Tante Nelly nih, 84 tahun ya Tante ya, apa 80? 89. Ya, ini adalah ibu saya di River Park nih. Sesepuhnya kita River Park nih ya. Jadi beliau luar biasa karena beliau guru olahraga. Jadi gagah masih ya. Nah, itu sudah nggak wajib bayar puasa kalau dia nggak kuat. Kalau nggak kuat kayak Ustazah Muniroh, oh aku udah nggak kuat lagi puasa,
ya bayar fidyah. Tapi bukan berarti yang muda ngikutin, yang muda tetap aja udah bayar fidyah, bayar puasa lagi, harus double. Ya, jangan mempermainkan hukum Allah. Ibu-ibu jangan mempermainkan hukum Allah. Saya selalu bicara sama anak saya, mantu saya, bayar utang. Bayar, kalau kamu nggak bisa kebayar sampai besok puasa, bayar fidyah dulu. Tapi habis lebaran kamu bayar lagi utangmu. Berapa? Emang harus kita didik begitu dengan cara hukum agama yang sudah ditentukan Allah di dalam fikih puasa. Di ayat teruskan ya. Kalau dia itu berat sudah sepuh, tidak diwajibkan untuk bayar utang puasa, tapi tetap bayar fidyah. Makanya ada yang orang meninggal, sebelum dia dibawa jenazah, bayarin fidyah dulu. Kenapa? Takut dia punya utang. Nggak ketang 50 kilo, satu karung besar, cepet-cepet tuh dibawa, diniatin fidyah. Siapa tahu dia punya utang, dia udah nggak bisa ngomong. Bayar paling tidak 50 kilo, bayarlah ke yatim, taruh di yayasan. Gitu. Kenapa? Supaya dia bersih. Supaya dia bersih. Ya, ya. Ya. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau masih kuat akan lebih baik kalau kamu bisa menjalankan puasa walaupun sudah sepuh seperti Tante Nelly. Ya, masih kuat, silahkan puasa, itu akan lebih baik. Khairul lakum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau memang kamu itu mengetahui. Ya, ini ayat 184 ini pembahasan tentang hukum kita puasa. Jadi Allah itu memudahkan kita supaya kalau pergi itu nggak diwajib. Ibu mau pergi ke Amerika apa yang puasa, saya pernah dulu puasa 18 jam baru buka ya, tapi namanya itu negara yang lain waktunya. Kalau lebih baiknya kita puasa, tapi kalau perut kita nggak kuat kita nggak puasa. Nanti ketika kita sudah selesai bulan suci Ramadan, habis lebaran puasa, dibayarlah apa Senin Kemis ya, jangan puasa terus aja. Niatnya apa tuh puasa terus? Harus ada niat ya. Puasa terus tuh hukumnya sama dengan orang yang tidak puasa. Karena apa? Nggak ada niatnya puasa terus umur-umur. Nah, tapi kalau kita akan membayar utang, akan lebih baik bayar utang itu Senin dan Kemis. Bayar utang dulu, tapi sunatnya puasa juga dapet ya. Sunatnya puasa juga dapet. Jadi bayarnya, punya utang kita kan haid paling seminggu ya. Puasa Senin Kemis sampai 7 kali sudah kebayar semuanya ya. Nah ya itu. Kemudian nah ibu-ibu sekalian, di dalam ayat 185 di sini dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Bulan puasa Ramadan itu adalah diturunkannya pertama kali kitab suci Al-Qur'an, dibawa oleh malaikat Jibril ya, diturunkan ke dunia. Ketika itu kita sebut adalah malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar mulai? Mulai tanggal 17, dan Allah menyukai yang ganjil. 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Di mana itu Lailatul Qadar turun? Kalau ibu masih ngorok nggak akan dapat Lailatul Qadar.
dar. Makanya yang rajin ngaji, kalau nggak kuat ngaji sendiri, ngaji bareng-bareng dalam sekeluarga, atau mungkin majelis taklim gabungan ini akan membuat kita tadarus bersama, silakan. Ya, bidang dakwah dan bidang humas akan membuat begitu. Silakan kita bentuk 30 orang ya. Dalam satu hari 1 juz berarti 1 hari khatam Quran ya. Hebat Ibu Majelis Taklim Gabungan. Oh kalau nggak kuat ya kayak awat itu aja, seminggu sekali hatam, setor 30 grupnya itu harus 30 nggak boleh lebih. Iya ya, silakan yang muda-muda nih yang pada masih kreatif ya. Kalau Bunda sih ngikut aja ya. Tapi setiap hari memang kita ikut selalu rutinitas itu, awards itu rutinitas ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, jadi diturunnya Al-Qur'an untuk manusia itu sebagai petunjuk. Ya, sebagai petunjuk wabayinati minal huda wal furqan, yang menerangkan tentang huda petunjuk dan perbedaan antara ibu yang muslimah yang taat kepada Allah dengan ibu yang bukan muslimah yang tidak pernah taat kepada Allah. Itu untuk membedakan. Furqan apa artinya? Perbedaan. Furqan hudal linnasi minal huda wal furqan ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa kamu orang yang beriman merasa dirinya takut kepada Allah, tahu bulan Ramadan, maka falyasum, maka kamu diwajibkan puasa. Anaknya diajari umur 5 tahun puasa, nanti disuapin makan. Pagi-pagi nggak boleh makan, nanti duhur buka, sudah buka puasa lagi sampai maghrib. Begitulah caranya saya ngajari anak-anak, sehingga anak yang 7 tahun 8 tahun sudah kuat puasa sampai maghrib ya. Ibu pasti punya anak, punya cucu ya. Silahkan ibu yang membentuk karakter dan pribadi anak cucu ibu untuk diajak bersama-sama nanti masuk ke dalam surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa kamu di dalam bulan puasa itu sakit, nggak kuat puasa, silahkan diganti dengan hari lain setelah lebaran. Aus ala safarin, safar kamu sedang pergi, faidatun diganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai kamu kemudahan, mengajari kamu kemudahan, mendidik kamu kemudahan, bukan mendidik kamu untuk mendapat kesulitan. Makanya dipermudah, kalau masih sakit, jangan puasa, pagi-pagi dibikinin teh manis atau susu, kasih sarapan. Apalagi ibunya atau neneknya, ya dikasih, dibikinkan, walaupun kita puasa, ya. Jadi begitulah caranya Allah menyayangi. Karena Allah itu Rahman Rahim, yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kamu sekalian dengan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kamu mendapat kesulitan. Itu Allah loh. Coba, kenapa suami ibu kadang-kadang menyulitkan sama istri? Ya? Ada enggak suami nyulitkan istri? Ada. Kadang-kadang bentak, kadang-kadang galak, kadang-kadang ngomongnya pedes. Ada enggak?
pasti ada di dalam rumah tangga ya. Tapi kita mintakan hidayah ya Allah. Semoga Allah memberikan. Baca aja ya Latif yang banyak. 1000 kali ya Latif, ya Latif. Doain apa? Biar suaminya jangan galak. Ya, kayak Pak Agil tuh loh, sayang sama Bu Agil. Ya harus gitu. Habis kita, siapa yang akan kita bicarakan kalau bukan suami? Ya enggak Mbak Rin? Ya, yang tahu keadaan suami galak atau tidak itu pribadi kita, seorang istri, ya. Tapi bukan berarti istri itu salah. Istri juga punya keputusan, punya ketegasan, punya keputusan yang harus dijalankan. Itu istri yang pinter, ya. Ibu pinter apa bodoh? La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang tidak tahu dengan orang yang pintar. Yang ada di Majelis Taklim Masjid Aqsa ini adalah ibu-ibu yang pintar semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tudasiruna biha. Terusin. Jana wa auladana wa jami'a sayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Semua rumah tangga itu adalah genggaman kita. Yang mengatur rumah tangga adalah ibu, yang mencari uang adalah bapak. Bagaimana bisanya kita mengatur putaran dalam rumah tangga, mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang soleh solihah, anak cucu kita, anak keturunan kita, kita didik, kita ajak mereka, kita doakan mereka agar kita masuk surga bersama Rasulullah nanti, bersama-sama masuk dalam surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin ya. Yuridu bikumul usra wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wala anlakum taskurun ya. Wali tukmilul iddata. Apa artinya? Disempurnakan jumlah puasa itu. Jangan gampang-gampang dibatalin. Mules. Kering tenggorokan. Minum ya, jangan gitu ya. Ya masuk kamar apa wudhu kumur ya. Enak bener ya kalau tenggorokan disiram. Walitukabirullah ya, walitukabirullah ala ma hadakum ya. Kamu sempurnakanlah puasa itu dan banyak-banyak kamu bertakbir kepada Allah. Ya, banyak bertakbir, bertahmid ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala ala mahadakum, atas apa yang sudah ditunjukkan kepada kita. Ya, maksudnya kita menjalankan puasa harus sabar. Sabar ya, apalagi ibu-ibu ini kalau udah 20 sampai 30 udah pada ini penuh kayak gini nih, tanggal 1 Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Pertama kali ibu dapat rahmat semuanya, Masjid Aqsa penuh semuanya. Ya. Wa ausatuhu maghfirah, pertengahan diampunin dosanya. Tapi kan kalau nggak belajar ngaji sama ustazah, sama ustaz nggak tahu. Udah capek gua, udah 10 hari kagak mau terawih di rumah baik. Nah kan akhirnya buntung tuh, tinggal 2 baris. Yang 3 baris hilang kagak terawih. Ya terutama bapak-bapak nih ya. Kalau ibu-ibu itu istri Nabi juga terawihnya di rumah.
Karena istri Nabi cantik-cantik ya. Kalau di masjid takut dilirik orang. Ya, jadi dia punya mimbar. Kalau ibu cantik, ibu jangan ngelirik orang di masjid. Niat terawih. Ada laki lebih ganteng dari suaminya, ih ganteng amat. Ganteng amat tuh. Pak Agil dilirik-lirik, digandeng. Siapa yang gak marah? Pasti Bu Fatimah marah. Benar gak Bu? Benar gak? Suami boleh gak digandeng sama orang lain? Itu namanya perempuan yang tidak tahu diri. Ya, perempuan yang tidak tahu diri lebih baik kawin lagi. Benar gak? Supaya jangan gandeng laki orang. Ya, gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, la'alakum taskurun, agar kamu itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada fikih yang penting buat ibu-ibu yang muda. Kalau saya sih udah tua ya, mungkin tidurnya pantat-pantatan aja nih sama Pak Agil ya. Tapi kalau yang masih muda ini tidur siang hari, Bu, tidur siang hari dalam keadaan bulan Ramadan puasa. Berpeluk-pelukan nyambung nyetrum. Wala rofasa wala nih di sini ada di dalam nih di ayat 187. Ini saya ngambil pucuknya aja. Uhillalakum lailatas siyam rofasa ila nisaikum hunna libasul lakum wa hunna wa antum libasul lahunna. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan untuk kamu semuanya malam puasa. Malam puasa berarti bulan puasa di malam hari. Rofasa, kamu boleh bersetubuh, kamu bercumbu rayu sama suaminya boleh, ya, tapi jangan orang lain. Nah, ya. Uhilla lakum lailatas siyam rofasa ila nisaikum. Ya, kamu bercumbu rayu kepada istrimu. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu suami, istri-istrimu itu adalah pakaianmu. Mau diapain kek, terserah, halal. Ya, yang penting malam. Nah, kalau siang ibu harus bayar 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau ibu bercumbu rayu sampai nyetrum dengan suaminya di siang hari, tanggung jawab resiko yang paling besar. Kenapa? Bayar utang 2 bulan berturut-turut. Mau enggak? Bu, mau enggak? Ya udah, tinggal nunggu berapa. Habis buka nanti enggak kuat, enggak terawih dulu dah. Sambung dulu. Nanti mandi baru terawih. Enggak apa-apa kalau malam. Tapi kalau siang jangan coba-coba. Ya Bu, ya, hunna libasul lakum, istrimu itu adalah pakaianmu, hai orang laki. Wa antum libasul, dan kamu tuh pakaiannya istrimu. Kalau istrimu minta kasih, kalau suamimu minta kasih, ya, walaupun bulan Ramadan, tapi di malam hari. Kalau siang kamu jangan coba-coba, ya. Ya, tuh ya, lihat. Jadi hadis tadi begini, man syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa ausutuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Tanggal 1 sampai tanggal 10 rahmat Allah diturunkan kepada kita yang puasa. Ya, ibunya juga rajin ya, masak yang enak-enak ya, semua dicari tuh kalau mau buka puasa biasanya tuh ya, pengen ini pengen itu, oke nggak apa-apa ya, yang penting suami kita senang, anak-anak kita senang. Kemudian tanggal 10 wa ausatuhu maghfirah, sudah mulai tanggal 10 sampai tanggal
20 itu kita mulai diampunin dosanya. Seneng nggak? Diampuni dosanya gitu loh. Siapa yang nggak suka diampunin dosanya? Karena kita ini bakalan masuk neraka semuanya. Kalau nggak diampunin dosanya, ya kita cari dong bagaimana caranya Allah bisa ngampunin dosa kita semuanya itu. Ketika di bulan Ramadan ya. Maghfirah itu dari tanggal 10 ke tanggal 20. Wa akhiru itkun minanar, itu yang harus dicari. Kalau terawih buntung tinggal satu baris, belakang udah kagak ada. Padahalnya itu paling beratnya, tenggorokan udah mulai kering. Bener gak Bu? Apalagi kita yang tua nih udah ngos-ngosan aja, mendingan kita tidur di bawah AC terus deh sampai nanti deket maghrib baru keluar. Bener gak? Kenapa? Ngos-ngosan, udah capek ya. Itu tanggal 20 sampai 30 itkun minanar. Jasad kita diselamatkan dari api neraka. Itkun itu dimerdekakan. Bukan hanya diselamat. Itkun itu minanar, dimerdekakan dari api neraka. Amin apa Bu? Ya Allah. Senangnya ya. Senangnya kalau kita sudah diselamatkan dari api neraka. Luar biasa. Hadis yang satunya, man soma Ramadan. Ya, imanan, barang siapa kamu puasa niatnya iman pada Allah. Jangan puasanya riya, pamer, ya. Ya, imanan wahtisaban, dan kita menghitung pahala dari Allah, bukan untuk riya, ya. Ya. Ghufira ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu, dia akan diampuni dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, daripada dosa-dosa yang sudah lewat. 1 tahun diampunin dosanya semuanya, luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya 30 hari puasa datanglah itu yang namanya Idul Fitri. Apa artinya? Kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian. Luar biasa Islam itu hebatnya, ya Allah. La yu'la wa la yu'la alaih, ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Apa itu hadis? Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya daripada agama Islam. Jangan berubah, ntar ada yang ngasih beras, pindah. Ya, di kampung banyak Bu, yang orang nggak punya kesian Bu. Di Cianjur juga sampai dibikin gempa sama Allah. 100 desa. Waktu di Cianjur ada gempa, kenapa? Mereka murtad semuanya. Karena apa? Dakwah bilhalnya mereka itu luar biasa. Ibu tahu dakwah kita Islam itu 2 macam. Dakwah bilisan nih, saya dakwah bilisan. Saya nggak ngasih apa-apa sama ibu dengerin aku. Ya, kenapa? Kita kepengen menjadi orang yang tahu dengan agama, dengan hukum. Ya, tapi dakwah bilhal, pulang bawa beras berangkat dakwah, bawa beras karung, bawa gelang keroncong, bawa berlian. Waduh, iya juga nih kalau gua nggak berubah agamanya, rugi gua. Ya, beda. Ya, makanya penting kita itu jadi orang yang pinter. Belajar di majelis taklim, walaupun nggak punya ijazah, ya. Orang yang punya ijazah aja banyak, pengennya begandengan pacar-pacaran, nggak tahu dosa dia, ya. Padahal ijazahnya apa? Oh, S2, S3, tetap aja kalau nggak tahu agama begitu, ya. Jadi kita rendengkan itu iman dan akhlak, iman dan akhlak kita jadikan satu dimanapun kita berada, ya. Jadi kita kepengennya di bulan puasa itu diberi rahmat Allah, diampunin dosanya, terakhir diselamatkan, diharamkan, dimerdekakan dari api neraka, ya.
Barang siapa yang puasa karena iman dan dia kepingin mendapat pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosanya selama 1 tahun yang lalu. Padahal dosanya banyak dalam 1 tahun ya. Jadi ibu-ibu sekalian, saya kira sekarang jam berapa ya? Iya. Jadi ini di masjid saya tidak bisa bicara banyak-banyak dan mungkin ada yang akan punya unek-unek bertanya, silakan. Mungkin ada, silakan Bu. Ya, nggak ada mic-nya? Assalamualaikum. Maaf Ibu, saya duluan ya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu, ceramahnya menusuk hati. Menyentuh hati. Sangat meresap. Mohon izin mau bertanya, apabila kan kita misalnya udah dari gadis sampai sekarang, ternyata kita bayar utang puasanya, mungkin ada yang kelewatan, tidak tahu persis gimana cara menghitungnya, kan sudah lupa. Jadi mohon gimana caranya supaya itu benar-benar kami sudah lunas dari hutang-hutang puasa. Hutang pinjaman sih belum lunas. Makasih. Yaitu ibu-ibu yang saya maksud tadi, bahwa kita ini puasa kalau punya utang males bayar, ya, nggak bayar dan diremehkan, merasa kita nggak ada tanggungan kepada Allah SWT, tapi ternyata kita punya tanggungan kepada Allah, maka kita bayar aja dengan puasa Senin Kemis, diniatin untuk bayar utang-utang kita yang lalu, yang waktu itu kita remehkan, ya. Mudah-mudahan diniatkan yang luar biasa, ya. Diniatkan bayar utang puasa, dapat juga kalau Senin dapat pahala sunnah, kalau Kemis diniatkan bayar utang puasa juga dapat pahala sunnah juga Kemis, ya. Begitu saja caranya Ibu, ya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun, maha pengasih penyayang. Karena itu saya kemarin besan saya meninggal, Bapak Dokter Edi Mustafa, mertuanya Lulu, itu langsung dikirimin beliin beras karung 2 karung, kirim ke panti. Ketika kita belum diangkat jenazah kita dari rumah, maka kita tanggung dulu itu semua kita supaya meringankan pertanyaan kubur tadi, ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari Majelis Taklim Aisyah. Yang saya mau tanyakan, dulu saya tidak pernah mendengar, yang sekarang juga banyak ada yang di media sosial, ustadzah bilang kalau perempuan sebaik-baiknya sholat tarawih adalah di rumah. Bagaimana itu hukum secara fikih? Karena kita juga kayaknya di masjid merasa lebih afdol gitu ya. Tapi ada hukum yang membicarakan bahwa kita perempuan sebaik-baiknya ibadahnya tarawih adalah di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu pertanyaan yang luar biasa. Memang kita itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala amal kita yang akan kita kerjakan itu tergantung kita niat. Kalau kita nih innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallah wa rasulihi faman kana hijratu ila imra'atin yunkiha fa hijratu ila ma hajara alaih. Jadi tergantung niat, Mbak, ya Bu. Kalau kita niatnya mau sholatnya
afdolnya kita di masjid, silahkan berangkat ke masjid ya, karena kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dapat pahala besar. Tapi sebaliknya yang saya bicarakan tadi, kalau niatnya keluar rumah mau cari istri lagi, ya dapat istri lagi. Ini orang laki yang saya bicarakan, ya, bukan perempuan. Tapi memang saya bicarakan istri Nabi, banyak yang duduk di rumah, ya. Sayyidah Fatimah, sampai Sayyidah Fatimah itu ketika dia sholat di mimbarnya, di rumahnya, ketika subuh orang pulang dari masjid ada sinar yang memancar ke langit. Itu sinar apa? Ternyata dilihat bahwa Sayyidah Fatimah sedang ibadah di mihrabnya di rumah. Ya, anak Nabi beda. Ya, kalau saya ibadah seperti apa mungkin nggak ada sinar yang memancar dari rumah saya ke langit. Ya, yang tahu hanya Allah. Kita ibadahnya kuat apa enggak, wiridnya kuat apa enggak, kedekatan kita kepada Allah seberapa jauhnya, itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi kalau Sayyidah Fatimah ketika dia sholat duhur ada sinar lagi yang memancar ke langit dari rumahnya. Kemudian ibadah malam hari juga ada selalu sinar yang memancar dari rumahnya ke langit, ya. Jadi itu keluarga Nabi, ya, karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Sampai kepada pintu surga aja ditulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, ya. Jadi memang beda. Sekarang tergantung niatnya, Bu. Kalau kita kepengennya ibadah di masjid itu lebih afdol, berangkat. Gak ada apa-apa, ya. Jangan ada punya pikiran yang lain-lain tapi niatnya hanya karena Allah dan Rasulnya. Insya Allah pahalanya lebih gede daripada sembahyang di rumah. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kemudian siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Bu Yuni dari Majelis Taklim Nurul Aisyah. Maaf Bu Ustadzah, saya mau nanya di luar tema ya. Saya kan punya anak berkebutuhan khusus. Gimana hukum puasanya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak yang luar biasa, yang mungkin dia sakit atau idiot atau dan lain-lain sebagainya, itu tidak diwajibkan untuk puasa, ya. Dia diurusi, diajari kalau bisa. Kalau dia nggak bisa, ya bukan haknya kita, kewajiban kita harus memaksa dia puasa, tidak bisa. Tapi paling tidak kita tetaplah kita bimbing. Oh, sholat gitu, yuk sholat pakai mukena kalau perempuan, kalau laki pakai isaruh, ayo ikut ayah sholat. Oh, ikut mama sholat. Sudah haknya kita mengajari mereka. Adapun mereka itu EQ-nya tidak kuat, tidak bisa, itu semua dari Allah, ya. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak apa-apa. Kemudian sudah satu lagi? Cukup. Sudah. Baiklah ibu-ibu sekalian, saya kira kajian tentang fikih puasa. Bunda izin katanya, boleh? Ada apa? Mau zuhur, Ibu tetap mau ada satu lagi yang boleh atau boleh, ya. Silakan. Ibu jam 11.17. Oke, nanti satu lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Ustazah. Alhamdulillah hari ini saya diberikan keluasan waktu bisa hadir di sini bertemu dengan Ustazah Fatimah. Saya mau tanya ini Ustazah, dikala kesibukan wanita itu mungkin lebih banyak dari laki-laki. Dan kita itu memang setiap langkah kita harus izin dengan suami. Ketika kita berizin dengan suami memberi izin tapi kita tidak tahu nih izinnya dia memang ridho lillahi ta'ala. Yang saya mau tanyakan,
apakah ketika suami ini memberikan izin dan izinnya di dalam hati beliau itu tidak ikhlas karena Allah, apakah kita akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah? Itu saja sih Ustazah yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, memang kita ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Orang laki itu memang yang mengayomi kita di dalam rumah tangga, ya. Qawwamuna 'alan nisa. Makanya kalau kita udah nikah izin, saya mau ke masjid izin, saya mau kemana izin, ya. Kalau suami sudah mengizinkan, masalah ridho itu dari Allah. Kalau dia nggak ridho, urusan dia sama Allah. Kenapa istrinya diridoin secara lahiriah, batinnya unek-unek, pegel hatinya marah? Nah itu urusan dia sama Allah, ya. Tapi ibu tahunya sudah diridhoi, ya, sama suami, nggak ada masalah. Ya kalau memang kurang dikuatkan, bang, aku mau pergi nih kemana ya, ke mall umpamanya, ya. Boleh nggak nih, ridho nggak? Ya udah ridho, yang bener dong ngomongnya, nah, lahir batin, gitu aja, ya. Nah udah, jangan sampai ada berantem ya di rumah tangga. Ya, apalagi mau puasa nih, kita saling ridho-ridhoan ya, sama suami, sama anak, sama saudara, udah ridho-ridhoan dah. Kemarin mulai nisfu Sa'ban, udah maaf-maafan ya, jangan ada berantem lagi ya, mudah-mudahan. Tapi bukan berarti puasa itu kita sudah bersih. Justru puasa itu baru kita mulai akan menghapus dosa sedikit-sedikit. Sehingga diadakannya Idul Fitri kembali kepada fitrah, dan malam lebaran itu kita bayar fitrah. Kenapa kok harus bayar fitrah? Mau miskin mau kaya? Karena membersihkan puasa yang sebulan penuh tadi ada kurangnya apa kagak? Gitu. Ya, ada kurangnya enggak ini 30 hari ini? Pasti ada sebagai manusia. Kadang-kadang kita puasa ngomongin saudara kita. Kadang-kadang kita nyicipin lupa. Macem-macem ada aja. Makanya kita dibersihkan, disempurnakan dengan membayar fitrah. Ya, setelah membayar fitrah, maka kita ini dibersihkan Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu hadis. Jadi apa? 0000, bayi baru lahir nggak punya dosa, kita dibikin kayak bayi baru lahir pada umur udah 70 tahun, ya. Luar biasa Rahman Rahim, kasih sayang Allah. Makanya saya kalau udah, ya Allah genggamlah kami ya Allah dengan genggaman-Mu yang penuh kasih sayang ya Allah, penuh ridho, penuh barokah. Setiap doa harus kita sebut supaya Allah selalu menggenggam kita dengan genggaman penuh kasih sayang, penuh ridho, penuh barokah, ya. Baca, diucap, ya. Makanya saya kalau habis sholat baca doa pakai bahasa Arab, tetap aja saya harus pakai bahasa Indonesia. Ya, oh ampunilah dosaku. Kalau habis sholat, ampunilah dosa orang tuaku yang telah tiada, ampunilah dosa saudara-saudaraku yang telah tiada maupun yang masih ada, ampunilah dosa suamiku, ampunilah dosa anak-anakku semua, ampunilah dosa mantu-mantuku semuanya, ampunilah dosa cucu-cucuku semuanya, dari segala dosa besar dan dosa kecil. Berilah kami taubat dengan taubatan nasuha. Taubat nasuha apa? Bukan taubat sambal. Taubat nasuha adalah taubat yang benar-benar taubat. Gak mau ngulangin lagi. Oh ibu-ibu kadang-kadang selingkuh, jangan selingkuh lagi. Sayangi suaminya walaupun hidungnya pesek, walaupun jelek. Sayangi suaminya, ya. Nah itu namanya taubatan nasuha. Iya. Ini sekarang ada HP, tahu-tahu dibaca ibu lagi WA-an sama laki-laki lain. Astagfirullah, Ibu. Kalau bisa ada laki-laki WA sama kita, oh sobahul khair, oh itu ya besan saya, oh itu teman saya.
kalau bisa nggak usah dibales. Ya. Kenapa? Nutup fitnah. Oh, ini orang dibuka sama suaminya HP-nya. Nah, gitu. Sebaliknya suami juga jangan ngegabah mentang-mentang laki-laki. Oh, WA-an sama cewek. Ya, kirim sabahul khair. Apa urusannya sabahul khair sama perempuan lain? Kitalah yang harus dikirim sabahul khair. Benar enggak? Ya, nah, ya, kita saling mengingatkan. Yes. Ya, saling maklum, saling mengisi kekurangan di dalam rumah tangga itu. Kalau yang satu jadi api, yang satu harus jadi air. Bukan berarti Ustazah Fatimah nggak pernah ribut. Kalau permasalahan yang harus kita tegur, harus kita tegur. Iya. Jangan tanya ya. Jangan nyebut Ustazah Fatimah kalau nggak bisa ngancurkan perempuan yang bisa yang ngancurin kamu. Insya Allah, Bunda. Ini contoh ya. Ya, Bun. Begitulah kita mempertahankan rumah tangga kita. Kalau kita nggak mempertahankan rumah tangga kita akan dihancurkan oleh perempuan-perempuan lain yang pengennya dapat harta suami kita doang. Auzubillah. Bener gak? Nah, Bunda curhat. itu harus cerdik. Jadi perempuan, ibu-ibu solihah bukan berarti ibu-ibu yang manut-manut doang. Tapi ibu solihah yang bisa memecahkan rumah tangga kita supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Amin. Betul nggak Ibu? Insyaallah, iya, betul banget Bunda. Amin, 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 ya Rabbana. Amin, amin, ya Rabbana. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Masya Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mau puasa. Saya mewakili ibu-ibu pengurus semuanya Majelis Taklim Gabungan Ibu-Ibu Bintaro Jaya. Sampai ketemu kita di bulan bulan Sawal ya, mengadakan halal bihalal. Insya Allah. Terima kasih, kita semua terima maaf lahir batin kita pada hari ini agar kita menjalankan puasa dengan lega hati kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, nanti kita di akhir acara sebelum meninggalkan lokasi kita akan bersalaman bermaafan. Jazakallah khairan katsiran Bunda Fatimah, sayang atas ilmunya yang telah diberikan kita semua. Bunda, kita closing dulu Bun. Izin kita berdoa dulu Bunda sebelum kita tutup rangkaian acaranya ya. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mengangkat tangan keharibaan Allah SWT, mengadahkan tangan kita agar acara hari ini diterima oleh Allah SWT. Dan kita di dalam menjalankan Ramadan diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi rezeki yang halal, yang luas, rezeki yang bisa cukup untuk kita menjalankan puasa yang penuh keberkahan. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat
syahwat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman Rahim, yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudara kandung kami, ampunilah dosa suami kami, ampunilah dosa anak-anak kami semuanya, ampunilah dosa mantu-mantu kami semuanya, ampunilah dosa cucu-cucu kami semuanya, daripada dosa besar dan dosa kecil. Terimalah taubat kami dengan taubatan nasuha, terimalah amal ibadah kami semuanya ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha Rahman Rahim, Maha Ghafur Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, ketabahan, sabaran, kelapangan dada dalam menghadapi ujian dan cobaan hidup ini ya Allah, dalam menghadapi permasalahan hidup ini ya Allah. Ya Tuhan kami, beri kami kesehatan, kekuatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Amin. Agar kami bisa gul menjalankan Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hari lebaran, dan dibersihkan dosa-dosa kita menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dan masukkanlah cahayamu ya Allah, dan cahaya Rasulullah ke dalam hati kami ya Allah. Dan masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya, kepada keluarga kami semuanya, anak cucu kami, anak mantu kami, suami kami semuanya, keluarga kami semuanya, jamaah kami semuanya yang ada di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan jasmani rohani, sembuhkanlah segala penyakit yang ada pada badan kami semuanya ya Allah, agar kami bisa beribadah kepadamu dengan sempurna dan berjuang di jalan menjadi khairunas amfaum linnas, manfaat untuk suami, keluarga dan orang lain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah panjang umur yang barokah, murah rezeki yang barokah, halalan thayyiban. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kuatkan iman kami, jauhkan dari segala godaan, agar rumah tangga kami senantiasa harmonis hingga akhir hayat kami nanti berdua. Begitu pula rumah tangga anak-anak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, persatukan kami di dunia, persatukan pula kami di surgamu ya Allah, di surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para anbiya, mursalin, siddiqin, syuhada, sholihin, bersama ummul mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, bersama kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, bersama suami, anak cucu kami, keluarga kami semuanya ya Allah, anak keturunan kami semuanya. Persatukanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah, surga Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak cucu kami, anak mantu kami menjadi anak-anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, pada Rasulnya ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk mereka ya Allah. Sukseskanlah kerjaan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka ya Allah. Berikanlah kebahagiaan untuk mereka ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami semuanya ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari bala-bala, wabah, bencana, zaliman, kehasutan, kedengkian, kedendaman, keiriatian, fitnahan, baik yang datangnya dari kita sesama manusia ataupun yang datangnya dari ilmu hitam yang menakutkan ya Allah. Lindungilah kami, bimbinglah kehidupan kami ya Allah dengan kehidupan yang Engkau ridhoi, Engkau berkahi. Selamat bahagia dari dunia sampai akhirat, dan berikanlah akhir hayat kami dengan husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil